会吗？ Ya, kami sekarang ada beranggotakan kurang lebih 300 orang. Dan ini tersebar di seluruh Indonesia. Saya baru pulang dari Natuna, baru 2 hari yang lalu pulang. Di Pulau Batam itu ada banyak mantan murid saya yang antusias sekali dan ingin mendirikan cabang Dr. Share di Provinsi Kepulauan Riau. 那碰到了这些年轻的医生哦，你通常都会怎么教导他们？你觉得成为一个医生最重要的是什么？ Saya menjelaskan kepada mereka, ketika kita hidup, kita berusaha untuk mengisi kehidupan kita dengan sesuatu yang berguna. Dan itulah yang kita berikan agar orang lain bisa merasakan kehadiran kita di dunia ini. Bukan hanya untuk diri sendiri atau untuk keluarga kita, tapi menjadi berguna bagi orang-orang lain. 那你也会感受到这些年轻的医生给你一些什么样的回馈，让你特别感动的吗？ Rata-rata dari mereka, mereka suka mengatakan, kami mengikuti semangat papi. Mereka panggil saya papi, ya. Dan mereka menganggap apa yang papi lakukan ini adalah sesuatu yang baik, suatu contoh yang baik, dan mereka mau mengimitasinya. 医生，你刚才也有特别讲到家人哦，因为我在想说你的工作一定很忙，有的时候呢，这个跟着医疗船出去一趟，可能好几天的时间都没有办法回家，所以家里的人的太太啊、你的孩子啊，怎么看你的工作？他们也很支持吗？ Istri saya pernah bertanya ke saya, apakah yang kita berikan ini sudah cukup untuk mereka? Kalau kurang, tambah lagi. Karena kita tidak usah hidup kelaparan. Dan anak-anak saya juga mengatakan, jangan pikirkan mereka. Mereka tidak meminta harta dari saya. Saya sudah menyekolahkan mereka, itu adalah modal mereka. Mereka tidak meminta apa-apa. Musuh terbesar yang harus kita kalahkan ketika kita mau melakukan pelayanan atau pekerjaan seperti ini, diri sendiri. Maukah saya? Apakah kita berani melangkah, meninggalkan comfort zone kita terlebih dahulu? Lalu yang musuh kedua terbesar yang harus kita kalahkan itu adalah keluarga. Kalau keluarga tidak menyokong, akan ada perang dunia di dalam rumah tangga. Dan itu pasti tidak sehat. Dan yang ketiga, barulah kita melihat apakah ada kebutuhan dan apakah ini berguna bagi mereka. Kalau ini berguna bagi mereka, kita teruskan. 哦，所以这些家人给你的支持啊，他们这样跟你说啊，也是你很大的帮助哎，让你能够更坚持的做自己想要做的事情。 Ya, istri saya kadang-kadang ikut, anak saya juga kadang-kadang ikut. 所以他们看到你在辐射的过程，他们自己一定很感动，觉得哇，我爸爸太棒了，我很以爸爸为荣。Mereka ikut langsung sampai ke hutan-hutan, sampai ke pulau-pulau yang terpencil begitu. Mereka ikut. Memang tidak selalu, tapi mereka ikut. 医生，那你在这么长时间的服务这些贫穷的病人的过程当中，有没有曾经碰到自己也觉得很无力的时候，或者很挫折的时候，很困难的时候？ Ketika kita melakukan pekerjaan seperti ini, yang kita lihat adalah Tuhan yang menderita, yang bersembunyi di dalam sosok-sosok tubuh mereka yang menderita itu. Kadang-kadang ada orang tidak menghargai apa yang kita lakukan. Kadang-kadang ada orang yang marah kepada kita. Kadang-kadang orang menghina kita. Tapi itu urusan antara dia dengan yang di atas, dengan Tuhan mereka. Tugas kita adalah, ini saya lakukan untuk melayani dia, untuk melayani Tuhan kita. Itu urusan kita. Dia senang atau tidak senang, dia puas tidak puas, dia marah atau tidak sama kita, itu urusan dia dengan Tuhannya. Kewajiban kita adalah melayani Tuhan kita. 那医生，你刚刚开始要做这个医疗船的计划的时候，你旁边很多人说你疯子啊，不可能啊！现在你有第三艘了嘛？那时候都觉得不看好的那些人，现在怎么看你的工作？ Bagi saya, justru orang-orang yang mentertawakan saya itu, kalau dulu mereka mengatakan dokter gila, sekarang mereka katakan gila dokter ini. Jadi gilanya yang ditekan, ya.
imannya, kekuatannya, dan dia selalu mau melakukan pekerjaan ini walaupun sulit. Ya, ini saya tidak marah kepada mereka. Bahkan ada salah satu yang dulu marah ke saya. Dia ini sampai melapor ke istri saya, kasih tahu, ini suami kamu bekerja siang malam, lalu uangnya dihabis-habiskan untuk beli kapal yang tidak ada gunanya. Itu justru orang ini sekarang sangat membantu. 哇，所以旁边人看你就觉得你真的也是很厉害，你就讲的厉害到疯了，这么的厉害。Gila imannya kepada Tuhan. Dan jangan katakan ini adalah suatu pekerjaan yang sanggup saya lakukan. Ini adalah pekerjaan yang Tuhan kerjakan dan saya boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. 而且别人看你还发现你有一个弱点，还是你自己觉得你有一个弱点？ Inilah saya pernah bercerita atau mengadu kepada pastor saya. Pastor, saya punya satu kelemahan, pastor. Itu adalah saya tidak bisa melihat orang menderita. Ya, kalau orang menderita di rumah sakit misal, saya tinggalkan segala-galanya untuk membantu dia. Dan pastor mengatakan ke saya, dokter, itu bukan kelemahan dokter, tapi justru disitulah letak kekuatan dokter. 哇，真的，医生的这颗心，我真是觉得非常感动哎。所以你现在成为一个这样的医生，就是妈妈希望你成为的这个医生。妈妈有曾经跟你说过什么吗？ Ibu berpesan kepada saya, kalau suatu saat kamu jadi dokter, jangan kamu peras orang miskin karena mereka tidak punya uang, karena mereka akan bayar kamu, tapi di rumah mereka akan menangis karena tidak punya uang untuk beli makanan, tidak punya uang untuk beli beras. Dan ini merupakan bagi saya suatu perintah. Dan oleh karena itulah saya ketika saya sudah enak hidup di Jerman, punya karir universiter yang baik, saya tetap pulang ke Indonesia. 所以妈妈一定非常以你为荣哎。 Mama yang sudah berada di sorga sekarang, dia boleh tidak ada lagi di dunia ini, tapi pemikiran dia, harapan dia, keinginan dia itu tetap hidup, dan saya menjalankan apa yang menjadi keinginan dia. 那现在李医师，你的这个 Dr. Share 已经也做了很多的事情了，做了很多帮助人的事情。你接下来还想要再做些什么吗？还有什么未来的规划跟想法吗？ Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 17.500 pulau-pulau. Tidak mungkin pemerintah mendirikan di setiap pulau sebuah rumah sakit. Mungkin pemerintah bisa mendirikan rumah sakit, jadi hardware-nya mungkin, tapi akan diisi dengan siapa? Software-nya, dokternya, tenaga perawatnya, dan yang lain-lainnya itu ke satu. Kedua, gap antara yang kaya dan yang miskin itu luar biasa. Sekarang misalnya kami baru pulang dari salah satu pulau terluar di Kepulauan Riau itu. Mereka kalau mau berobat, mereka harus datang ke pulau yang lebih besar. Untuk datang ke pulau yang lebih besar itu satu-satunya cara adalah naik kapal. Ya, kapal sekali datang cuma seminggu satu kali. Dan kalau pergi satu kali dari pulau kecil ke pulau yang lebih besar, mereka mesti tunggu di sana 1 minggu lagi untuk pulang. Berapa uangnya? Itu sudah 2 minggu itu. Lalu beli obatnya. Ada keluarga lagi yang mengantar, mau tinggal di sana di mana, mau makan lagi, itu semua membutuhkan uang. Jadi daripada mereka tidak bisa pergi, kita datang secara bergilir ke pulau sini, ke pulau sini, ke pulau sana. Ini adalah pemecahan persoalan yang kami tawarkan, dan ini kelihatannya diapresiasi oleh para penduduk yang membutuhkan. 所以感觉起来，在未来基金会真的还有很多工作要做哎。Ya, kami berusaha untuk melakukan semaksimal yang dapat kami lakukan. Kami tidak pernah memasang target. Kami tidak mengatakan harus sekian pasien dilayani, tidak mungkin.
Karena di daerah-daerah terpencil, misalnya di puncak-puncak gunung di Papua misalnya, 1 kilometer persegi cuma ada 2 orang yang tinggal. Kalau di Jakarta Pusat, 1 kilometer persegi ada 22.000 orang yang hidup. Jadi target kami bukanlah jumlah manusianya, tapi setiap orang yang membutuhkan pertolongan, di mana kami bisa memberikan bantuan, kami datangi. 但有的时候会不会觉得这工作实在太辛苦了，我很想休息，想退休了，不要做了。 Saya belum pernah terpikirkan untuk pensiun. Selama saya bernafas, selama jantung saya masih berdenyut, saya akan tetap melayani. 所以医生，你虽然有一个非常强烈的爱人的心哦，可是真的要做到像现在这样子，这中间也经历了很多的困难，也有很多神的带领。不晓得你最后有没有一些还想要跟观众朋友来做分享的话？ Marilah kita layani Tuhan kita, karena Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Kita jangan simpan semua berkat yang sudah diberikan